Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf tadi ada kesalahan teknis. Kembali lagi di Radio FM, redaksi ideologi Fajar Movement. Tema kita pada pagi hari ini gitu kan, tentang menelisik lebih dalam nilai dasar pergerakan khusus gitu kan, terkhusus riwayat dan sanad. Artinya apa? Sedikit kita bareng-bareng berkaca gitu, berkaca secara baik secara dan pertama saya lah pribadi dan melihat realitas fakta-fakta yang ada gitu kan, khususnya di wilayah PMI sendiri gitu kan. Nek hari ini gitu kan, bicara soal masalah spirit, bicara soal masalah hal-hal yang benar-benar harusnya dijaga ataupun yang harusnya terjaga, sedikit kurang lebihnya sudah mulai terkikis. Faktanya apa, ataupun hal apa yang memang benar-benar bisa menjadi kacamata secara real gitu kan, secara real. Beberapa hari lalu ataupun beberapa waktu lalu gitu kan, kita membahas tentang teologis gitu kan, bicara soal masalah ketauhidan, keimanan, bahkan bicara soal masalah semangat gitu kan, semangat perjuangan gitu kan. Hari ini teman-teman di wilayah organisasi khususnya di PMI sendiri kan sudah beberapa teman-teman itu mengalami, terutama saya sendiri lah, krisis-krisis secara ini ya, baik hal kultural yang dijaga kan ya gitu kan, kultural khususnya di wilayah kultur literasinya gitu kan, khususnya di situ. Bahkan walaupun ketika memang tidak di wilayah literasi pun bicara soal bagian yang paling inti gitu kan di dalam proses kehidupan itu soal masalah agama kan ya, agama dan kepercayaan sendiri itu kan ya. Nah, jadi pada tema pagi hari ini kita semua gitu kan, baik pun teman-teman yang ataupun sahabat-sahabat yang melihat live streamingnya gitu kan, yang ada di studio, kita bareng-bareng hari ini belajar mengkaji menyoal tentang menelisik lebih dalam apa sebenarnya yang menjadi permasalahan ataupun menjadi basic yang tidak dilakukan oleh kita semuanya gitu kan, khususnya di wilayah pergerakan sendiri gitu, di PMI gitu kan. Nah, ini bukan toktil ini ya Kang, ini bukan toktil di wilayah bagian mengkritisi toktil ya Kang ya, tapi justru ayo bareng-bareng kita belajar bersama gitu kan, belajar untuk selalu berproses mengupgrade agar kita tidak merasa bodoh gitu kan, selalu mengevaluasi gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu terkait riwayat dan syarat itu bisa diterangkan agar kita lebih terangkan ya. Nah, hari ini kita berbincang dengan pemantik gitu kan, sahabat. Oh ya, pemantik apa ya kan, pemantik Kang Irfan Rauf Aufa gitu, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang ada, baik yang ada di studio ataupun yang menonton live streaming gitu kan. Kira-kira monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menelisik lebih dalam nilai dasar pergerakan NDP ya. Nilai dasar perjuangan kemudian menjadi nilai dasar pergerakan. Ini
Karena memang dulunya itu juga nilai dasar perjuangan awalnya, belum pada akhirnya ini disahkan menjadi nilai dasar pergerakan. Jadi soal riwayat dan sanad ini kemudian menjadi penting gitu, karena ya fakta di basis-basis kaderisasi baik Mapaba, PKD, kita seringkali disajikan barang jadi. Barang jadi itu artinya sudah berupa rumusan, sudah berupa hasil gitu kan, sehingga perjalanan dinamika atau proses menuju hasil itu seringkali terlewati dikarenakan biasanya karena kurikulum. Nah, kurikulum waktu ya, terutama yang membatasi soal waktu, bahwa umpamanya di Mapaba itu 120 menit penanaman nilai dasar pergerakan itu habis atau bahkan kurang ya waktunya untuk mengejawantahkan nilai-nilai dasar pergerakan, karena memang faktanya sangat padat. Nilai dasar pergerakan itu isinya sangat padat, sehingga kalau diceritakan baik riwayat dan sanad itu seringkali kehabisan waktu gitu. Hingga beberapa kali kita temui di kaderisasi formal Mapaba baik maupun PKD itu biasanya langsung ke intinya. Intinya itu apa? Isi kontennya gitu loh. Tetapi perjalanan menuju itunya, menuju hasil rumusannya itu seringkali terlewati. Nah, ini penting. Penting kita hari ini maksudnya penghantar saja, penghantar bahwa soal riwayat dan sanad ini, kalau bahasa hari ini yang sering kita kenal itu aspek historis ya. Kenapa lahir, dorongannya, latar belakangnya itu apa? Deketin aja kan. Apa udah gitu. Di wilayah itu tentu kalau bicara soal riwayat ini tidak bisa kita lari dari kenapa PMI itu lahir gitu. Jadi harus dari awal sehingga nanti terlihat di situ, dinamikanya akan terlihat di situ. PMI itu lahir dari mana? Situasi kondisi negara waktu itu, PMI organisasi kepemudaan waktu itu, wabil khusus ya HMI ya kan. Kemudian NU itu sendiri, kemudian percaturan politiknya seperti apa, hingga pada akhirnya kemudian mendorong bahwa harus ada wadah, dan wadah itu pada akhirnya disepakati dengan nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, itu kan artinya akan terlihat nanti di situ letak ya atau posisi PMI waktu itu berada di lingkaran apa. Kemudian pada akhirnya nanti secara singkat itu 1960 PMI lahir di 17 April. Kemudian nanti di 1972 ada deklarasi Munarjati Malang itu 1972 deklarasi Munarjati itu independensi PMI. 72 baru di 1973-nya Kongres gitu loh. Nanti sampai ke 1975 sampai 1985 itu proses penggodokan NDP secara betul-betul serius sampai ada SK-nya itu, SK tim perumus dari PBPMI. Di 1985 itu nanti ketemu dengan hasil kongresnya itu adalah Surya Dharma Ali yang pernah menjadi Menteri Agama era SBY kalau tidak salah, Surya Dharma Ali. Dan pengurusnya berarti 3 tahun ya, 1985 sampai 1988 sampai kongres yang selanjutnya. Nah, itu final soal nilai dasar pergerakan baik rumusan, baik kerangka sampai ke hasil penyusunan secara komprehensif. Nah, di situ. Nah, ini perlu kira-kira. Itu mungkin saya minta bantuan dulu lah sini sambil refleksi kita di awal-awal, mungkin sahabat Muklis atau Anggi, kita melihat sedikit
latar belakang berdirinya PMII. Monggo, gimana? Ayo. Oh, gini. Iya, kalau yang terima kasih. Kalau yang dari yang saya ketahui bahwa dalam sebuah situasi lah, atas dorongan situasi kemudian menimbulkan keresahan ataupun yang diakibatkan karena pada kala itu sedang tidak kondusif lah, kira-kira gitu, sehingganya untuk kalangan mahasiswa yang pada waktu itu sudah terbentuk secara organisasi itu, kan dulu itu kalau sebelum ada PMI itu ada KMNU, terus IPPNU, IPNU. Nah, cuma dinilai organisasi tersebut itu secara ruang geraknya pun terbatas. Karena itu hanya untuk tingkatan pelajar. Maka mahasiswa untuk di tingkatan mahasiswa kemudian merumuskan sehingganya terbentuklah suatu organisasi yang dinamakan PMII, Pergerakan Mahasiswa Indonesia, Islam Indonesia. Nah, atas dorongan itu ya kurang lebih seperti itu. Nanti selanjutnya mungkin akan disambung sama sahabat Mengalir aja lah ya. Kita ya. Ya, dari jadi dari historis yang tadi ya, sambung kan gitu kan, yang disampaikan oleh Kang Roop, bicara soal historis gitu kan, bicara soal jalan ataupun alur cerita berdirinya organisasi PMII sendiri, nggak langsung jujuk dinilai dasar pergerakan ya, berarti toh permasalahan-permasalahan yang benar-benar menjadi keresahan ataupun kegelisahan berdirinya organisasi PMI ini sebenarnya itu apa kan gitu. Ya. Nah, dilihat dari tadi gitu kan, menceritakan sedikit kurang lebihnya kegelisahan, terus setelah itu organisasi tertua sendiri gitu kan, di Nusantara ini, di Indonesia ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, yang menjadi awal setelah itu tercetuskan wilayah kritis-kritis lainnya, terutama keresahan mahasiswa Nahdlatul Ulama gitu kan, di lintas gitu kan, sosial hiruk pikuknya negara Indonesia ini. Nah, terkait tadi gitu kan, kira-kira apa gitu kan dari runtutan yang pagi hari ini kita hendak diskusi, kita pelajari bareng-bareng, sehingga menjadi benar-benar ruang refleksi kita gitu kan, untuk membangun post truth gitu kan, membangun pos kesadaran ya, walaupun belum utuh, tapi kan pelan-pelan membangkitkan mentalitas kita untuk belajar bangkit gitu. Nah, monggo teman-teman. Iya, paling tidak gini, ini singkat saja soal latar belakang berdirinya PMII. Ini yang sering kita kenalkan soal kondisi situasi yang melatar belakangi itu, diantaranya satu, kondisi politik atau carut marut ya, kalau sering kita bahasakan itu carut marutnya percaturan politik era 50-an sampai 1960 kan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
waktu itu gitu kan NU memang punya partai politik atau tergabung dalam partai yang namanya Masyumi. Nah, terus kemudian kondisi objektifnya akhirnya NU angkat kaki, angkat kaki sehingga sudah tidak lagi bersama dengan Masyumi. Nah, problem yang selanjutnya adalah teman-teman mahasiswa NU itu dulu tergabung juga dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Sedangkan kita tahu HMI itu salah satu underbow-nya Masyumi di situ. Makanya ini sebagai riwayat penting ya. Nah, realitas yang terjadi di Himpunan Mahasiswa Islam itu teman-teman mahasiswa yang NU gitu kan, teman-teman mahasiswa yang NU ini agak termarginalkan, terpinggirkan, terasingkan, tersisihkan, nah gitu. Sehingga ini harus ada wadah khusus untuk mahasiswa-mahasiswa NU di situ. Sehingga puncaknya itu ya di konferensi besar IPNU yang pertama itu di Kaliurang ya kan, Maret 1960. Di Maret 1960 itu fakta bahwa selama ini meskipun di IPNU itu ada divisi atau deputi bidang kemahasiswaan, tetapi ini jauh berseberangan karena bagaimanapun IPNU itu adalah organisasi pelajar, bukan organisasi mahasiswa, sehingga harus diputuskan harus membuat wadah khusus mahasiswa NU waktu itu. Sehingga kalau pendahulunya ya ada seperti yang Anggi sampaikan, ada KMNU, ada IMANU, ya kan, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama gitu kan. Sampai di Konbes IPNU yang pertama di Kaliurang itu di Maret 1960 memandatkan 3 orang, ada Hizbullah Huda, ada Said Budairi, ada Ma'mun Sukri. Nah, waktu itu ketum PBNU-nya adalah Kiai Idham Khalid. Nah, soanlah 3 orang ini kepada Kiai Idham Khalid untuk memutuskan atau merumuskan wadah organisasi untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama. Sehingga ada usulan teman-teman PMI, kader-kader Bandung dan kader-kader Surakarta waktu itu menamakannya dengan nama PMII, dan usulan itu diterima, disepakati. Meskipun pada akhirnya juga dinamikanya kepanjangan PMII itu P-nya apa? Persatuan, perhimpunan, atau pergerakan atau apa, dan akhirnya disepakati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Barulah di 15-16 April itu serius betul dideklarasikan dan dideklarasikan sah menjadi organisasi pada 17 Aprilnya, di hari ketiganya, 17 April 1960. Nah, praktis kemudian ini dinamika itu 1960. Dengan konsekuensi apa? PMII waktu itu memang sebagai bagian dari NU secara organisasi. Yang mana NU waktu itu juga baru saja keluar dari Masyumi, dan di Kongres di 1974 nanti, di 1974 itu memutuskan bahwa NU kembali ke Hitoh 1926. Dan ini kan melewati beberapa fase sampai kemudian, nah ini posisi PMII waktu itu berarti menginduk kepada NU, gitu loh, menginduk kepada NU. Maka soal yang dimiliki oleh NU waktu itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian secara sistem nilai itu mengikuti induknya, yaitu Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sehingga pendekatan kaderisasi PMII waktu itu 2 aspek. Yang pertama adalah aspek ideologis, yang kedua itu adalah kultur historis, gitu loh. Sehingga ya ciri khas NU banget, gitu loh, ciri khas NU banget. Sehingga waktu itu di 1972 deklarasi Munarjati itu latar belakangnya sebenarnya karena ya NU menjadi partai politik itu, gitu loh. Ini kan menjadi keresahan ketika NU menjadi partai politik. Ini terlalu praktis bagi teman-teman
PMII waktu itu, sehingga deklarasinya adalah kita independen dari PMII. Konsekuensi logisnya dari mengindependensikan diri dari NU itu artinya memisahkan ya, bisa dikatakan memisahkan diri dari NU secara kelembagaan itu, mereka kehilangan patron secara institusi gitu loh, kalau bahasanya naungan secara institusi, sehingga ini juga bumerang. Yang awalnya pendekatan kaderisasinya adalah ideologis dan kultur historis, maka kemudian pendekatannya menjadi seperti organisasi murni. Dia menjadi pendekatan program dan konsekuensi. Faktanya pendekatan program dan konsekuensi ini menjadi bumerang gitu loh, jadi bumerang sehingga tidak terkontrol. Nah, hingga pada akhirnya di Kongres 1973 itu ini jadi evaluasi. Bumerang yang dilakukan oleh PMI itu ini menjadi evaluasi, dan kita berarti harus punya pijakan untuk melakukan gerakan, untuk sebagai kerangka motivasi, kerangka refleksi, kerangka aksi, itu kita harus punya pijakan. Dan di situ di 1973 itu amanatnya salah satunya adalah urgensi tentang hadirnya nilai dasar perjuangan waktu itu masih nilai dasar perjuangan, sehingga pada akhirnya, kalau dulu masih NDP, kalau NDP PMI berarti nilai dasar perjuangan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sehingga nanti pada akhirnya disepakatinya bukan perjuangan karena itu sudah didahului gitu kan, secara bisa jadi ya, ini karena agak sulit menemukan literatur soal riwayat NDP ini, agak sulit. Jadi bisa jadi salah satu alasannya kenapa bukan perjuangan tetapi langsung ke pergerakan itu karena NDP dengan makna perjuangan itu sudah dimiliki oleh teman-teman HMI. Kira-kira di situ. Nah, dinamikanya waktu itu gitu. Jadi 1972 independen, Munarjati itu 1973 Kongres Bandung ya. Kok Bandung mana? Bogor. 1973 Kongres di Bogor. 1974 Muktamar NU. Muktamar NU yang ke-27 situ Bondo itu memutuskan kembali ke Hitoh 1926. Kembali ke Hitoh 1926. Hitoh NU 1926 itu memfitrai NU sebagai organisasi sosial keislaman, bukan sebagai organisasi politik. Nah, keuntungannya adalah sebenarnya waktu itu pengurus-pengurus atau ulama-ulama di NU secara struktur maupun non struktur itu, yang baik kultur itu adalah mereka fokus tentang sosial keagamaan, tidak lagi soal percaturan politik. Harusnya di situ. Tetapi faktanya ya karena masih baru ya, mungkin bisa jadi faktanya selalu di momentum-momentum politik itu masih saja dengan gaya-gaya politik praktis gitu loh. Sehingga begitu ada momentum itu kantor-kantor NU itu rame, nyusun calon, gimana suksesi dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian beberapa kali jadi sorotan bagi teman-teman PMI. Sehingga 1972 itu independen, 73 Kongres Bogor, 74 NU memutuskan kembali ke Hitoh, sampai nanti di Mukernas ya, Musyawarah Kerja Nasional atau Munas, Mukernas atau Munas yang ketiga PMII itu tahun 1976. Tahun 1976 itu di Bandung. Nah, ini baru di Bandung. Mukernasnya di Bandung 1 sampai 5 Mei. Mukernas Bandung itu amanatnya adalah perumusan cikal bakal nilai dasar perjuangan atau nilai dasar pergerakan PMII. Dimulai dari urgensi kenapa NDP itu harus ada, karena faktanya jadi bumerang ketika keluar dari NU, memisahkan diri dari NU. Kemudian yang kedua itu adalah posisi NDP di PMII itu seperti apa. Kemudian secara fungsi dan kedudukan itu seperti apa. Nah, di situ. Sehingga sampai 1985 ya, Kongres ke-8, berarti jaraknya berapa?
dari 19, kalau cikal bakal awalnya tetap di 1973 sebenarnya. 1973 itu sudah sadar bahwa 1972 independensi, 1973 itu kongres. Kongres ke berapa? Kongres berapa berarti? Kongres Bogor 1973 itu sudah bicara soal urgensi NDP gitu. Baru di 1976 itu dirumuskan. Perumusan ini rupanya nggak butuh waktu yang sangat lama, bukan sebentar merumuskan NDP itu. Jadi 1976 faktanya sampai 1985, nanti di 1985 sampai Kongres ke-8 itu NDP ini belum juga disahkan gitu loh. NDP ini belum juga disahkan sebagai nilai dasar pergerakannya PMII di situ. Baru di 1985 ini, 16 sampai 20 Mei 1985, Kongres ini menghasilkan amanat 1, Surya Dharma Ali sebagai ketua umum. Nah, kedua, soal penyempurnaan pelengkapan dan penyusunan nilai dasar pergerakan yang utuh dan menyeluruh itu diamanatkan kepada pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang dinahkodai oleh Surya Dharma Ali. Artinya N jajaran, ya kan, di situ. Artinya ada waktu. Sejak 1985 sampai 1988 ini ada kurang lebih waktu 2 tahun, mulai 1986 untuk menggodok utuh. Sehingga saking bentuk seriusnya itu, tim PB PMII kemudian meng-SK-kan tugas khusus kepada tim yang dinamakan dengan tim perumus NDP. Tim perumus NDP ini diketuai oleh Kiai Haji Nuhbatul Manhub, Kiai Haji Nuhbah. Ya, waktu itu belum kiai. Waktu itu mungkin Gus. Kiai Nuhbah itu kiai asal Cirebon. Tapi kaderisasinya Surakarta Solo. Dulu kaderisasinya Surakarta Solo. Sehingga kalau bicara keterwakilan Solo. Kan sekarang menjadi pengasuh di Cirebon. Nah, 1973 itu sebetulnya kondisi kongres waktu itu 1973 itu awal pertama kali NDP itu disuarakan di forum kongres itu muncul dari kader-kader Solo. Sehingga akhirnya di 1985 itu mengamanahkan tim perumus kongresnya berasal dari Solo, Surakarta. Ya, gitu. Karena sesepuh-sesepuhnya PMII waktu itu, atau bisa dibilang kiai, masih banyak sekali yang berasal dari Surakarta. Itu ada Kiai Haji Baidowi, ada Kiai Lukman Suryani, ada Kiai Mustahil Ahmad, ada Kiai Yasin, ada Kiai Abdurrahim, dan lain-lain, dan masih banyak. Itu menjadi sesepuh-sesepuh yang menjadi tempat berkonsultasinya teman-teman PMII waktu itu. Nah, yang dinahkodai Nuhbatul Manhub kurang lebih ada sekitar 10-an orang lebih. Ketua sekretaris bendahara anggota kalau tidak salah. Ketuanya diamanahkan kepada Kiai Nuhbatul Manhub. Nah, selain Solo, ada 2 daerah lagi yang dianggap punya peran penting dalam perumusan NDP ini, yakni Yogyakarta dan Jember. Ini penting gitu. Nah, apa yang dilakukan? Ini praktis, bukan tidak serta-merta. Yang dilakukan yang pertama ya sowan dan konsultasi. Sowan dan konsultasi ke banyak kiai. Ini kenapa penting kemudian harus kita bicara riwayat juga bicara sanad gitu loh. Sanadnya adalah ya banyak kiai itu. Kiai Baidowi, wabil khusus ya. Terus kemudian Kiai Lukman Suryani, Kiai Mustahil Ahmad, Kiai Abdurrahim. Nah, ini jadi ya kalau bicara maksudnya sanad itu bukan soal NDP-nya ansih, tetapi kemudian ada pijakan kenapa rumusan-rumusan itu yang kalau kita kenal hari ini soal nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keindonesiaan, salah satu riwayat nilai-nilai keislaman itu sumbernya adalah beliau-beliau itu, gitu loh.
Nah, yang dilakukan yang pertama itu ya jelas sowan konsultasi. Kemudian yang kedua, mengadakan lokakarya. Mengadakan lokakarya nilai dasar pergerakan. Lokakarya nilai dasar pergerakan ini dilakukan waktu itu di 1986. Pertama kali 1986 itu di PCNU Surakarta. Nah, itu. PCNU Surakarta Mei di pertengahan tahun ya, sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Lokakarya penyusunan NDP, terus kemudian mengamanahkan kepada cabang-cabang yang sudah terbentuk wabil khusus di sekitaran Surakarta untuk melakukan seminar, diskusi, FGD, dan seterusnya yang berkaitan dengan rumusan-rumusan nilai dasar pergerakan. Nah, yang unik adalah ada satu lagi. Setiap kaderisasi Mapaba maupun PKD, rekaman soal dialog seputar nilai dasar pergerakan, artinya yang beririsan secara pengetahuan maupun secara realitas berkaitan dengan nilai dasar pergerakan itu direkam. Artinya biasa kan kita kalau Mapaba itu ada pertanyaan dicatat, kemudian jawaban dari pemateri juga dicatat. Nah, itu dikumpulkan kemudian itu juga jadi salah satu bahan muatan dalam nilai dasar pergerakan. Nah, termasuk yang dilakukan lagi ini terjun langsung ke lapangan. Jadi ada beberapa cabang yang dikunjungi langsung oleh tim-tim perumus ini, diantaranya adalah Yogyakarta, kemudian Salatiga, kemudian Semarang, Jawa Tengah, gitu. Masih di seputaran Jawa Tengah, kemudian di situ. Nah, baru ini agak singkat saja, baru kemudian nanti di Kongres 1988. Kongres di 1988 itu artinya 15 tahun setelah Kongres 1973. Sejak awal munculnya disuarakannya NDP. 15 tahun sejak disuarakannya 1988 itu disahkan. Siapa yang menyampaikan hasil rumusan itu? Beliau ketua tim perumus NDP, yakni Kiai Haji Nuhbatul Manhub di situ. Padahal waktu itu Kiai Haji Nuhbatul Manhub itu sudah PNS, sudah ya, karena 15 tahun jaraknya agak jauh. Kita saja kalau bicara hari ini kita kuliah 15 tahun yang akan datang kira-kira gitu. Ini bukti apa? Nilai dasar pergerakan ini menjadi sesuatu yang sakral. 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bukti bahwa nilai dasar pergerakan itu memang betul-betul serius. Dan ya, ada satu hal yang saya yakini yang ini tidak terdapat di literatur yang saya baca, pasti kalau melihat kultur kita gitu kan, nilai dasar pergerakan ini tidak murni ansih soal literasi, soal dialog, tetapi pasti ada sisi yang lain, yakni ada tirakatnya, ada yang menirakati. Gitu. Wes, kira-kira itulah singkatnya gitu. Itu enggak. Oke, jadi memang yang menjadi poin penting adalah ketika bicara soal masalah sejarah gitu. Sejarah itu historis berarti ya. Ketika memang difokuskan di wilayah riwayat dan sampai jadi ketika bicara soal riwayat ataupun sanad gitu kan, yang paling difokuskan gitu kan, itu agar tidak ahistoris gitu kan. Karena bicara soal kultur, bicara soal masalah budaya, terangnya adalah ketekunan gitu kan. Toh juga sambungnya gitu kan, sambungnya adalah ya pendirinya para kiai PMI ini kan gitu. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Mungkin ada yang hendak menambahkan apa? Gitu kan. Pengantar bicara soal masalah PMI. Iya, benar emang di
Demisioner struktural. Demisioner struktural. Ya udah, semangat Ya. kita hari ini. Bicara soal riwayat dan sanad itu cukup menarik. Memang dari awal ya Kopi. mulainya perjalanan menjadi kader lah, itu sangat sedikit lah ya. Mungkin ada, cuman saya yang terlalu telat lah, atau tidak tahu bahkan rumusan full up diskusi dan lain-lain soal nilai dasar pergerakan, dari mulai saya dari anggota, warga, kader, sampai selesai demisioner menjadi pengurus cabang. Nah, artinya ya secara riwayat memang tadi yang disampaikan gitu. Namun saya mungkin lebih ke artinya mengkritisi lah soal nilai dasar pergerakan dari sisi di mana kenapa PMI ini ya, kenapa nilai dasar pergerakan ini tidak hadir dari awal gitu kan. Itu nanti yang sedikit itu kita dialogkan gitu kan. Kenapa tidak hadir dari awal gitu. Dari mulai berdirinya gitu. Sedangkan pada waktu itu ya sudah berjalan kan organisasi-organisasi dari NU kan gitu. NU sendiri berbicara soal kembalinya ke Hitoh ya sepulangnya itu kan tokoh perumus NU kembalinya ke Hitoh kan memang Kiai Haji dari Jember ya, siapa dari Jember? Kampus Jember itu Ahmad Sodik ya. Kayak aja. Hah? Syekh Muzaki ya. Ya. Nah itu kenapa tidak hadir dari awal itu yang jadi pertanyaan. Karena memang ya berbicara NDP ya di mana itu sebagai kerangka refleksi, kerangka aksi, kerangka ideologis, kerangka motivasi, dan di dalam nilai dasar pergerakan itu sendiri ya ada yang namanya prinsip al-musawah, al-adalah, dan seterusnya lah gitu. Yang berangkatnya ya dari kalau saya melihatnya ya lahirnya NDP di tahun sekian gitu. Kenapa tidak dari awal? Saya yang kritik, saya yang jawab. Itu ya supaya dengan adanya beberapa prinsip yang diriwayatkan oleh beberapa tokoh tadi, para ulama tadi, supaya PMI ini tidak terkesan hanya untuk digunakan oleh para kader Nahdien saja gitu. Makanya ada yang namanya prinsip kebersamaan itu, persamaan itu al-musawah, kebebasan al-hurriyah gitu. Artinya dengan adanya prinsip nilai dasar pergerakan tidak hanya khusus kaum Nahdien saja itu bisa masuk ke dalam PMII. Bahkan saya pernah melihat referensi salah satu statement dari Ketua Umum PMII yang ada di Malang pada tahun sekian, zaman Mas Fauzan Alfas itu berstatement bahwasanya PMI itu nggak harus memakai jilbab, kira-kira gitu. Dan itu ditentang keras oleh senior gitu memang. Tapi kalau kita mengkaji secara dalam di dalam prinsip-prinsip atau nilai yang ada di dalam nilai dasar pergerakan itu sendiri, ya hadirnya nilai dasar pergerakan itu diperuntukkan tidak hanya untuk kaum Nahdien atau kader Nahdien saja gitu. Jadi lebih terbuka dengan adanya prinsip yang ada di dalam nilai dasar pergerakan sendiri. Nah itu lahir karena memang berangkatnya nggak bisa kalau terususan PMI dengan aswajanya sebagai manhaj al-fikrnya, sebagai manhaj al-ijtima, perubahan sosial itu manhaj al-ijtima at-tahoyur ya, Ya. lupa saya. Iya. Apalah itu. Yang intinya perubahan itu tidak cukup kalau tidak ada NDP gitu kan. Nilai dasar pergerakan dengan segudang nilainya yang hanya awalnya itu merekrut kaum
apa warga-warga NU kan gitu, kaum kader-kader Nahdien, itu tidak cukup gitu. Artinya perlu perluasan wilayah lah, ekspansi lah gitu. Makanya dilahirkan NDP dengan segudang nilainya, kerangkanya dan cara terminologinya jelas supaya bisa melebur gitu kan, supaya bisa melebur ke semua apa ya elemen lah bisa katakan, tapi jangan elemen lah, lebih cenderung politis kalau elemen kan ya, ke semua masyarakat lah ya, ke semua generasi ya, tidak hanya ke NU saja gitu kan, tapi juga mampu mengakomodir siswa atau yang alumni umum, tidak hanya dari pesantren saja. Nah, itu kalau boleh saya menyampaikan, ya lahirnya NDP di tahun segitu, di tahun tidak berbarengan dengan lahirnya PMI, ya berangkatnya untuk lebih luas dengan adanya prinsip al-quriyahnya, dengan prinsip persamaannya, dengan tauhidnya, hablum minallahnya, hablum minannasnya, dan hablum minal alamnya. Begitu juga sebagai prinsip, sebagai kerangka refleksinya, aksinya, ideologisnya gitu. Itu berangkatnya nilai dasar pergerakan itu dari situ gitu. Kalau nilai dasar pergerakan lahir dari awal ya, dalam pengertian lahir dari awal itu ya lahir di tahun 1960 atau nggak jauh dari situ, ya mungkin tidak hanya kader-kader NU yang waktu itu lahir, kader kiai atau seterusnya, ya tidak jauh bedanya dengan lahirnya Kopri, kira-kira gitulah. Itu salah satu misi, ya ada misi lah di dalamnya gitu, tidak hanya melahirkan prinsip nilai uang tidak ada NDP saja sudah selesai dengan Ahlussunnah wal Jamaahnya, tapi kan ada misi sosialnya di situ gitu. Ada misi perubahan tatanan sosial yang ada di PMI itu sendiri. Kalau berbicara organisasi-organisasi juga demikian kan gitu loh. Dengan HMI, dengan IMM-nya, dengan organisasi-organisasi. Tapi kalau berbicara soal PMI, ya di situ sudah selesai. Kalau kita berbicara soal Ahlussunnah wal Jamaahnya, berbicara soal persamaannya, berbicara soal teritorial yang ada di dalam PMI itu siapa saja gitu. Tapi dengan lahirnya NDP itu gitu kan, itu supaya bisa digunakan untuk semua masyarakat itu bisa masuk di dalamnya dengan adanya prinsip yang ada di dalam NDP gitu. Di situ. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan gitu. Tadi sedikit diskusi sama Anggi kan. Ya Anggi ini alumni apa gitu loh coba. Pesantren bukan gitu kan. Nggak alumni, jelas. Ya. Nggak pernah pesantren kan? Nggak pernah, pondok. Tapi ngelihat faktanya senior-seniornya kok nggak semuanya santri. Akhirnya kan, oh walaupun memang sebenarnya jiwanya santri, tapi kan basingan akhirnya dalam proses bergeraknya. Ya karena bebas, tapi tidak melupakan prinsip yang ada di dalam NDP itu tadi. Nah hari ini secara ekstrim yang perlu kita kritik, apakah para kader itu di seluruh Nusantara itu ya tetap konsisten menjaga prinsip-prinsip yang ada di dalam NDP itu sendiri. Dalam artian bukan prinsip yang ya kita ini bebas, kita semua bisa kita gunakan. Ya tapi prinsip yang ada di dalam prinsip itu sendiri. Nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Jangan sampai dengan adanya modernisasi hari ini, post-truth hari ini, disrupsi hari ini, kita bebas berargumentasi dengan rasionalisasi kita menyampaikan pendapat bahwasanya ya ini salah satu bentuk dari implementasi yang ada di dalam NDP. Nah ini kan yang menjadi persoalan kadang kan yang sering saya dengar itu kan ya seperti ini gitu kan. Iya memberi suri tauladan, iya gitu, memberi suri tauladan yang sekiranya itu mencontohkan itu sebagai, tapi sejatinya apakah prinsip yang ada di dalam NDP itu terjaga gitu kan. Kalau sebenarnya itu terjaga ya selesai persoalan NDP itu benar-benar dilakukan oleh para kader gitu. Tapi kalau hanya sebatas prinsipnya saja kan gitu, prinsip kebebasan, kebersamaan, keadilan, tapi tidak masuk di dalam tauhidnya, hablum minallahnya, hablum minannasnya, hablum minal alamnya,
Yaitu yang sering kita katakan, ya PMII sebagai kader PMII yang diakui secara tertib administrasi, yang dibuktikan dengan KTA, yang dibuktikan dengan sertifikat. Ya sejatinya kalau berbicara soal nilai dasar pergerakan, ya ini sudah final gitu kan. Final dan menjadi bagian penting dari sisi gerak kader itu sendiri. Makanya NDP ya kadang sebagai kerangka aksinya, sebagai kerangka refleksinya, ya supaya semuanya yang sudah kita lakukan itu dikembalikan, gitu, dikembalikan di dalam prinsip yang ada di dalam NDP itu. Nah kembali ke riwayat, ya sudah jelas tadi disampaikan riwayat nilai dasar pergerakan itu, ya berangkatnya dari silaturahim dulu, silaturahim kepada Arab. Artinya dengan motivasi yang sangat kuat para pendahulu kita itu untuk merumuskan nilai dasar pergerakan ini dengan segudang sisi analisisnya ya, banyaknya itu untuk dijadikan sebuah produk, ternyata nggak kuat gitu kan, nggak kuat, harus melalui musyawarah dulu, sowan dulu, oh ternyata kaitannya seperti ini, riwayatnya seperti ini, seperti yang tadi disampaikan, yaitu itu bagian dari sisi riwayat dan sanadnya sudah. Artinya nilai dasar pergerakan itu dirumuskan tidak hanya dari sisi epistemologisnya saja kan gitu, pengetahuannya saja harus seperti ini, tapi memang benar-benar melalui spiritual para ulama kan gitu. Kiai Ahmad, Kiai siapa tadi? Yang dari Cirebon ya. Nah, artinya nggak mungkin para ulama, para kiai, beliau itu mendapatkan petunjuk untuk menyampaikan sebagai risalah kan gitu, disampaikan kepada kader-kader yang soal itu tidak realitasnya hadir, tapi kalau tidak dibarengi dengan spiritual gitu kan, nggak mungkin akhirnya nilai dasar pergerakan itu mampu ada sampai hari ini. Nah tinggal pertanyaan yang mestinya nanti dijawab itu, apakah para kader itu menyadari hal itu hari ini gitu. Karena kalau bicara konsep, bicara pergerakan, bicara tatanan, semua selesai lah saya. Tapi apakah nilai prinsip yang ada di dalam prinsip nilai dasar pergerakan itu terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para kader? Karena ya bahkan apakah ini masih relevan, apakah perlu kita rubah gitu kan. Ya kalau perlu kita rubah, kita bikin lokakarya lagi kan, ini nggak relevan dengan modernisasi hari ini, tidak relevan dengan postur hari ini, tidak relevan dengan era distribusi hari ini. Apa perlu kita rubah nilai dasar pergerakan ini, diganti sedikit gitu. Kalaupun perlu kita rubah, jika masih relevan kan gitu, jika tidak relevan ya pasti harus ya coba dibuatkan simposium atau lokakarya untuk merumuskan ulang NDP yang tujuannya bukan merubah sebenarnya, bukan merubah secara sanad, secara tatanan, tapi lebih merubah ke bagaimana bisa diserap secara efektif oleh para kader hari ini gitu. Kira-kira itu nanti mungkin lebih sambil diskusi dijawab, karena kalau saya lihat itu yang menjadi persoalan penting. Kenapa para kader itu ketika terjadi momentum itu ia cenderung fokus di momentumnya saja, fokus di tidak direfleksikan dengan nilai dasar pergerakan. Kalau semua kader itu merefleksikan semua itu dengan nilai dasar, tidak ada persoalan hasil momentum itu seperti apa, hasil perbedaan pendapat itu seperti apa, kembalinya ke PMI dan pasti tidak ada konflik, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah, ya terutama yang ada di bawah lah, karena kita bersentuhan dengan garis bawah. Itu yang perlu sedikit saya sampaikan. Itu kalaupun masih relevan ya diteruskan, tapi kan tidak mungkin melihat realita
Tapi kalaupun tidak relevan, ya apa? Apakah perlu dirubah redaksinya? Bukan nilai dasar pergerakan atau apa? Rukun pergerakan kan gitu. Suatu rukun itu kan wajib dikerjakan gitu. Atau apalah. Itu sih, Bill. Oke, Oh. siap. Yang menjadi monggo mungkin ada yang nyambung nih tadi itu kan titik yang paling ditarik benang merahnya gitu kan. Sebenarnya NDB ini masih bisa relevan atau tidak melihat fakta-fakta gitu kan, fakta-fakta kader-kader PMII ataupun mahasiswa atau masyarakat yang hendaknya mengenali PMI ataupun juga yang hendak mengikuti PMI itu melihat dari faktanya kira-kira masih relevan atau tidak melihat globalisasi, arus modern ini dan lain sebagainya gitu. Ada yang Ya langsung sambung? dijawab, Bill, gak apa-apa, nggak harus kamu moderatorin dia yang jawab, langsung dijawab aja. Gitu. Dagel mulai dari. Ya nggak? Kalau boleh saya potong gini. Ini sedikit ya. Kalau boleh saya potong dikit, menguji relevansi nilai dasar pergerakan. Ini kita masih bicara soal riwayat dan sanad. Kita harus satu episode ini, tidak bisa hari ini. Gitu ya? Kalau mau, maka harus diuji. Apakah nilai dasar pergerakan itu masih relevan tidak, itu harus diuji. Nanti kemudian ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Nilai itu sendiri, gitu ya. Nanti kita harus mulai dari sisi epistemologinya dulu berarti, gitu loh. Bahwa nilai dasar pergerakan itu yang dikehendaki apa? Nah, substansi nilai itu seperti apa? Apakah kemudian nilai itu sama dengan norma? Nilai itu sama dengan aturan? Nilai itu sama dengan hukum? Atau yang lain. Nah, di situ saya kira tidak harus dijawab sekarang ya, karena ini harus banyak perspektif, harus by data, bisa jadi harus dengan ya riset, paling tidak ada tafsir dari gerakan-gerakan PMI hari ini, kira-kira di situ. Iya, langsung nyambung ya. Ya memang karena ya sebenarnya kan berbicara ini ya, awalnya itu kan awalnya kan berbicara soal riwayat dan sanad tadi sudah disampaikan, dan menurut saya itu selesai gitu kan, makanya terus saya tarik sampai hari ini gitu kan, gitu. Ya sanadnya sudah jelas loh, tapi dalam prakteknya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar pergerakan itu yang terjadi itu cenderung ke bukan NDP ya, akhirnya apa, nilai dasar ya, nah akhirnya nilai dasar pergerakannya menyesuaikan kultur masing-masing gitu, menyesuaikan kultur masing-masing daerah gitu. Menyesuaikan ini ya. Gitu ya, kalau riwayatnya sudah jelas lah gitu kan. Itu ya kalau menurut saya final lah, dan benar-benar tidak bisa dibantahkan lagi gitu. Hadirnya analisis kenapa perlu dibutuhkan nilai dasar pergerakan dengan segudang epistemologisnya dari sisi yang lain gitu kan. Ya kan, tapi yang tak sampaikan di awal itu kaitannya dengan ya nilai dasar pergerakan hadir di akhir itu dengan prinsip al-musawahnya, al-adalahnya, dengan kebebasan, kebersamaan kan, menuju perubahan sosial. Itu tujuannya tidak hanya untuk merekrut, tidak hanya PMI ini dijadikan wadah kader-kader Nahdien saja atau kader-kader pesantren saja, supaya lebih terbuka untuk ya semua generasi itu, atau semua baik itu alumni yang pesantren atau bukan, itu bisa masuk ke dalam PMI karena dengan adanya nilai dasar pergerakan tadi gitu. Kalau sebelum adanya nilai dasar pergerakan, ya hampir semua itu NU yang ada di dalam PMI gitu. Bahkan ya lahirnya
apa yang di Surabaya itu, lupa saya. Enggak, di gedung Mualimin apa? Namanya apa? NU. Iya, nama musyawarahnya itu apa? Tanggal 13 sebelum 17 April itu. Di Wonokromo itu. Nama musyawarahnya apa, Bu? Kondesnya kan di ini. Ya itu. Setelah adanya, ya kalau lahirnya itu tidak ada KMNU, ada Imanung, ada PMNU, bahkan sebelum lahirnya PMI itu ya bahkan ada yang merumuskan persatuan apa mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kan kesepakatannya PMI dengan, ya berarti dari 13 itu tidak semua sepakat kan gitu tuh. Ada yang merumuskan ini, ada yang menginginkan ini, sampai akhirnya PMI lah yang terus. Dan pada waktu itu juga tidak langsung merumuskan nilai dasar pergerakan kan gitu, dengan carut marut politik tentunya kan. Setelah sudah stabil akhirnya dirumuskan. Oke, yang apa-apa, nanti kalaupun memang bicara relevansi, kita nanti diskusi lanjut, diskursus lanjut dengan hasil riset lah ya. Ya riset tentunya juga, hipotesa itu menjadi bagian riset tidak? Bagian kan? Tinggal kita metodenya pakai apa kan gitu. Karena fakta yang sudah kita temui juga ada kan gitu. Bahkan bisa kita lakukan berulang-ulang sampai akhirnya kita menemukan nilai dasar baru. Ya itu. Iya, kita ini kan sedang bicara soal historis NDP, belum soal konten, belum soal isi NDP. Nah, maka kenapa tadi saya potong itu, maksudnya kita tuntaskan dulu, nanti di konten, baru kemudian konten atau isi rumusan NDP itu kita ukur, kita takar, apakah masih relevansi atau tidak hari ini. Begitu. Secara praktis sederhana, 1960 sampai 1973 atau bahkan sampai 1988 itu, kenapa PMI belum pakai NDP? Ya karena faktor pertama, PMI itu masih anak NU, gitu loh. Maka dari awal berdirinya PMI ini secara nilai yang mengikuti prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Baru karena ini kan sebenarnya konsekuensi, NDP ini lahir dari konsekuensi memisahkan diri dari NU secara struktur, sehingga sudah bukan lagi badan otonom dari NU, gitu loh. Nah ini penting, ini saya tekankan di wilayah itu. Kita melihat historis lahirnya NDP itu. Hingga ya ada satu hal lagi yang ingin saya ungkap. Ya ini seorang tokoh yang sangat penting. Tokoh yang sangat penting dalam perumusan NDP. Beliau adalah Muhammad Fajrul Falah. Muhammad Fajrul Falah ini seorang pemikir, tata negarawan, pakar hukum tata negara, sekaligus juga aktivis PMI tentunya. Gitu. Beliau itu kelahiran Gresik, Jawa Timur sebenarnya. Cuman beliau kader, dan salah satu yang menyuarakan kencang soal kenapa harus ada NDP itu Fajrul Falah. Sehingga konsekuensinya beliau mengawal perumusan NDP dengan segala pemikirannya itu sampai akhirnya disahkan, yang diumumkan atau disampaikan rumusannya itu oleh tim perumus NDP yang diketuai oleh Kiai Haji Nuhbatul Manhub di 1988. Akhirnya 15 tahun ya, 15 tahun konsisten Fajrul Falah itu. Muhammad Fajrul Falah itu 15 tahun konsisten mengawal perumusan NDP karena beliau itu intelektual akademisi gitu loh. Sehingga di kalangan aktivis waktu itu Fajrul Falah ini dianggap sebagai seorang aktivis yang out of the box. Beliau itu out of the box, berbeda dari yang lain, sehingga beliau juga dikenal sebagai pemikir
yang punya moral and political reading of constitutions gitu. Pembacaan tentang konstitusi atau hukum itu tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari sisi moral. Ini yang kemudian membuat Fajrul Falah ini terlihat of the box, sehingga pemikiran-pemikirannya itu tidak terpengaruh ansih soal hukum positif. Nah, hari ini kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh yang terpaku dengan hukum positif sehingga sulit untuk mengawinkan kondisi-kondisi atau produk-produk hukum itu. Nah, Fajrul Falah ini orangnya beda. Itu kenapa kalau saya meyakini tidak hanya dari sisi religiusitas soal sanad dan riwayat, tetapi memang didukung oleh akademis yang memang betul-betul pakar. Salah satu yang membuat saya yakin terhadap NDP PMII itu adalah hadirnya Fajrul Falah di tengah-tengah tim perumus itu, yang konsisten 15 tahun mengawal perumusan nilai dasar pergerakan di situ. Nah, Fajrul Falah ini kalau dokumentasinya bisa sahabat-sahabat temui di dokumentasi nilai dasar pergerakan karya Fajrul Falah di situ. Cuman memang agak sulit, nanti sahabat-sahabat bisa cari, agak sulit memang ditemui. Cuman insya Allah kalau kita serius mencari, nanti insya Allah dipertemukan di situ. Jadi di antara yang karya monumental dari Fajrul Falah ini diantaranya adalah spirit amandemen, penyempurnaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pola-pola pembacaannya itu betul-betul off the box, sehingga kalau sampai hari ini kita mau baca soal pemikiran-pemikirannya Fajrul Falah itu masih relevan. Beliau itu aktivis, sempat menjadi ketua kehormatan Majelis Kehormatan Dewan di Pradi, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia di pusat. Kemudian beliau sempat menjadi ketua PBNU 2004-2009 sampai pada akhirnya beliau wafat di 2014. Ya, nanti kirim Fatihah buat beliau supaya bisa jadi dorongan doa itu juga memudahkan kita untuk menginternalisasikan nilai dasar pergerakan ke dalam diri kita. Nah, kira-kira di situ ini kita cukupkan, saya kira, bicara soal sejarah. Nanti kalaupun ada yang kurang lengkap bisa ditambah dengan literasinya masing-masing. Tapi paling tidak kita melihat bahwa paling tidak gini, sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan NDP ini bukan orang yang main-main. Faktanya sebagian besar dari mereka itu adalah ulama, min jumlatil ulama. Seperti ketua tim perumus NDP ini Kiai Cirebon, kemudian sekretarisnya Kiai Dian. Kiai Dian ini sempat menjadi menjadi suriah di PBNU bahkan. Nah, suriah itu kan ulamanya NU. Nah, kemudian belum lagi yang lain termasuk Fajrul Falah dan lain-lain. Nah, di situ. Ya, saya kira begitu ya. Nanti monggo Mas Billy dipimpin, kita kirim Fatihah kepada beliau-beliau. Semoga lantaran, karena tidak semuanya sudah mendahului, masih ada juga yang masih hidup gitu. Termasuk salah satunya Kiai Nuril Huda, ini yang sering kita bicarakan gitu. Sosok Kiai Nuril Huda itu ternyata tidak hanya dari awal pendirian PMII, tetapi termasuk di soal perumusan NDP ini perannya juga lumayan besar Kiai Nuril Huda ini. Meskipun Kiai Nuril Huda itu juga kalau perwakilan dia juga Surakarta sebenarnya, Solo. Itu kira-kira, monggo. Masih ada yang ini menambahi? Sudah cukup. Oke. Ya, ini tambahannya ya harus berlanjut memang sebenarnya. Akhirnya sampai apa yang menjadi pertanyaan saya tadi bisa terjawab gitu. Oke, yang menjadi titik terang terkait apa yang kita diskusikan pagi hari ini itu menjadi sebuah jadi sebuah langkah semangat gitu kan, menjadi langkah semangat sekaligus menentukan
titik fokus apa-apa saja gitu kan, apa-apa saja yang harus menjadi kerangka aksi, harus menjadi kerangka refleksi, dan harus pun juga menjadi kerangka apa namanya ya, keyakinan ideologis gitu. Nah, karena ada lain itu juga termasuk pendiri-pendiri PMII, termasuk mereka-mereka yang ikut serta beliau-beliau yang benar-benar menghibahkan dirinya dalam apa namanya, merumuskan nilai dasar pergerakan ini, tidak lain tidak bukan ya spirit untuk menebarkan kemaslahatan. Tadi gitu kan cuplikan terkait pengiriman doa dan lain sebagainya itu, monggo kita bareng-bareng gitu kan, khususon ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususon ya ila ruhi wa yasadu badrun khairul huda. Fatihah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu yang dapat kita bareng-bareng untuk pelajari. Terima kasih. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.